Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ola Jenny Fatona dengan NPM 24034010051. Nah, di sini saya mendapatkan materi ANOVA dan perlu diketahui bahwa ANOVA ini ada dua jenis, ANOVA one way dan ANOVA two way. Nah, di sini saya izin juga mengkonfirmasi bahwa saya menggunakan Google Meet untuk merekam. Dikarenakan laptop saya itu tidak bisa digunakan kameranya untuk merekam diri saya, jadi saya menggunakan alternatif handphone untuk merekam wajah saya dan laptop untuk merekam tutorialnya. Oke, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan soal. Yang pertama itu ANOVA one way. Saya bacakan dulu. Pada suatu proyek perencanaan perkerasan jalan dilakukan evaluasi daya dukung tanah dasar atau subgrade dari 3 lokasi berbeda. Lokasi A, B, dan C dari masing-masing lokasi diambil 20 sampel tanah yang diuji di laboratorium menggunakan uji CBR rendaman. Nah, berikut ini adalah data nilai CBR dalam persen tanah dasar atau subgrade dari masing-masing lokasinya. Nah, untuk mempermudah kita masukin dulu data-data ini ke Microsoft Excel ya. Nah, seperti ini. Sudah dimasukin semuanya. Kemudian kita copy. Kemudian kita kita buka dulu aplikasi Minitab kita. Ini seperti tampilannya. Kemudian paste di bawah C1-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita pilih start, kemudian basic statistik, kemudian ada normality test. Nah, di sini di variabel itu kita pilih lokasi A, variabel lokasi A, kemudian oke. Maka keluar hasilnya. Kemudian lakukan hal yang sama, start, basic statistik, normality test, dihapus variabel yang tadi, kemudian masukin lokasi B, kemudian oke, kemudian start, masukin lagi basic statistik, normality test, variabelnya dihapus, kemudian masukin lokasi C dan oke. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian langsung saja ke perhitungan ANOVA one way-nya, itu start, kemudian ANOVA, kemudian one way. Kemudian yang biru ini ada bacaannya, kita ada kayak panah segitiga ke bawah, itu ditekan, kemudian kita pilih yang bawah, yang kedua, yang respond data are in a separate column for each vector level, kemudian kita pilih, dan responnya itu kita pilih yang ketiganya, C1 lokasi A, C2 lokasi B, C3 lokasi C, kemudian oke. Dan ini dia hasilnya. Langsung saja. Yang pertama ini grafik uji validitas ya, probability plot of lokasi A. Nah, ini kan ada titik-titik biru ini. Titik-titik biru ini menggambarkan data kita. Nah, semakin mendekat titik-titik biru ini terhadap garis merah ini, maka semakin valid data yang kita gunakan. Nah, untuk lokasi A datanya valid, kemudian untuk lokasi B juga demikian, dan lokasi C juga demikian valid. Nah, langsung saja ke hasil perhitungannya. Di sini tuh ada vector information. Ini menginformasikan bahwa kita menggunakan 3 variabel uji, yaitu lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Kemudian ada model summary ini. Model summary ini adalah perbandingan presentase antara ketiga variabel terhadap total nilai. Kemudian di sini means ada nilai rata-rata. Seperti di lokasi A dengan banyak data 20, nilai rata-ratanya 6,859 dengan standar deviasi 0,2188. Kemudian di lokasi B itu banyak datanya 20, nilai rata-ratanya 5,595 dan standar deviasinya 0,2188. Kemudian di lokasi C banyak data 20, nilai rata-ratanya 8,095 dengan standar deviasi 0,2188. Nah, langsung saja kita ke analysis of variance-nya, ANOVA-nya ini hasilnya. Sebelumnya saya sudah rangkum di sini. Nah, ada 2 hipotesis, yaitu hipotesis p-value dan f-value. Nah, ini untuk p-value-nya itu hipotesis 0 itu diterima kalau p-value-nya itu lebih besar dari alfa. Dan
hipotesis nolnya ditolak apabila p-value-nya itu lebih kecil sama dengan alfa. Nah, dari hasil perhitungan itu diperoleh p-value-nya itu 0. Kita lihat ya. Di Minitab. Ini 0. Dan itu lebih kecil sama dengan alfa. Alfanya itu kan 5%. 5% itu 0,05, jadi dia lebih kecil. Maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis nolnya itu ditolak. Dan kesimpulannya itu terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata nilai CBR tanah dasar atau subgrade dari ketiga lokasi tersebut. Oke, lanjut ke hipotesis F-value. Nah, hipotesis 0 diterima apabila F-value itu lebih kecil sama dengan F-tabel, dan hipotesis 0 ditolak apabila F-value itu lebih besar dari F-tabel. Nah, cara cari F-tabelnya gimana? Itu ada DF pembilang dan DF penyebut ya. Disebutnya itu DF pembilang itu untuk yang kolomnya dengan rumus K kurang 1. K kurang 1 itu K itu banyaknya variabel. Kita kan menggunakan 3 variabel uji ya, lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Jadi 3 kurang 1 sama dengan 2, dan DF penyebut ini untuk yang baris itu dengan rumus N kurang K. N itu banyaknya total data, kan di setiap lokasi yang kita gunakan itu sampelnya itu 20. Jadi kan 20 dikali 3 per masing-masing variabel ya. Itu jadinya 60 kurang 3 sama dengan 57. Nah, tinggal kita buka tabelnya. Ini tadi DF untuk pembilangnya itu 2 dan DF untuk penyebutnya tadi 57. Jadi kita cari ke bawah sampai dapat 57. Ini jadi F tabel kita 3,16. Langsung saja dari hasil perhitungan diperoleh F-value-nya itu tadi kita bisa lihat di sini 653,18,18. Ini lebih besar tentunya dari F-tabel kita yang tadi 3,16. Maka hipotesis 0 dari keputusan F-value-nya ini ditolak. Dengan dapat ditarik kesimpulan, terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata nilai CBR tanah dasar atau subgrade dari ketiga lokasi tersebut. Nah, baik menggunakan p-value atau f-value itu harus menghasilkan keputusan yang sama. Nah, di sini keputusannya sudah sama, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata nilai CBR tanah dasar atau subgrade dari ketiga lokasi tersebut. Lanjut saja, ini ANOVA 2W kita. Dan langsung saja ini ada datanya ya. Bisa dibaca sendiri soalnya. Dan di sini kita menggunakan 3 benda uji. Oke, seperti sebelumnya kita pindahkan data ini agar mempermudah kita memasukkan ke Minitab. Kita pindahkan ke Microsoft Excel. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita copy lagi. Kita buka Minitab kita. Dan di bawah sini ada tanda plus. Itu ditekan saja untuk membuka lembaran baru ya. Kemudian paste di bawah C1-nya. Seperti tadi. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita pilih. Lanjut saja kita pilih Start. Kemudian ANOVA. Kemudian General Linear Model, Fit General Linear Model, kita klik, dan di respon ini kita masukin C2, C3, C4, dan di faktor itu kita masukin C1, kemudian oke. Oke, sudah keluar hasilnya. Kecilan dulu ya hasilnya. Sama untuk faktor information juga, model summary juga sama. Nah, di sini ada FIF. FIF itu menunjukkan validnya atau tidak data kita dengan syarat FIF itu harus lebih kecil dari 5. Nah, di sini FIF kita 1, maka data kita valid. Itu untuk di yang suhu 140 derajat Celcius versus jenis campuran aspal. Kemudian yang 150 derajat itu juga FIF-nya 1 valid berarti. Kemudian ini juga FIF-nya juga VIF ya, maaf saya ulangi, VIF-nya itu 1.
Langsung saja ke analysis of variance kita di sini. Saya sudah rangkum di Word. Gimana cara cari F-table-nya? Di sini kan kita membandingkan per variabel ya terhadap faktor, itu terhadap faktor jenis campuran aspal dengan rumus A kurang 1, A itu banyaknya variabel faktor A. Kan kita menggunakan jenis campuran aspal itu kan ada dua ya, dua pembedanya, yaitu yang pertama ACBC dan ACBC. Jadi 2 kurang 1 maka 1 hasilnya, dan kita menggunakan ini untuk pembilangnya, dan penyebutnya itu pakai DF Galat. Kita menggunakan rumus 2 kali R kurang 1. R itu menunjukkan berapa benda ujinya, berapa yang diuji di per faktor uji. Jadi kan kita tadi menggunakan 3 benda uji ya. Jadi R-nya itu 3, jadi 2 kali 3 kali kurang 1 itu sama dengan 4. Dan cara menariknya itu ya sama. Untuk pembilangnya kan 1, kemudian penyebutnya itu 4, tarik ke bawah jadi 7,71, itu F tabel kita untuk keseluruhannya di ANOVA 2. Langsung saja di suhu 140 derajat Celcius versus jenis campuran aspal. Untuk hipotesis p-value-nya itu sama, ini bisa dibaca, dan kita punya itu, mohon maaf ini ada kesalahan, saya ubah dulu. Kita hipotesis 0 kita itu ditolak karena p-value kita 0,07 itu lebih kecil sama dengan alfanya kita itu 0,05. Nah, kemudian F-value-nya kita juga hipotesis 0-nya ditolak karena F-value kita itu 26,89, itu lebih besar ya dari F-tabel kita yang tadi 7,71. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh p-value-nya itu 0,07, lebih kecil sama dengan alfa 0,05. Kemudian f-value-nya 26,89, lebih besar dari f-tabel kita 7,71, sehingga ditarik kesimpulan bahwa keduanya itu sama-sama ditolak ya hipotesis nolnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara suhu 140 derajat Celcius dan campuran aspal dan jenis campuran aspal. Sama juga dengan suhu 150 derajat Celcius, begitu juga 160 derajat Celcius. Hipotesisnya juga sama. Dan ini tadi p-value kita 0,01 di sini. Itu lebih kecil sama dengan 0,05, dan f-value kita itu 21,08, itu lebih besar dari 7,71. Maka keduanya itu ditolak hipotesis nolnya, maka dapat diambil kesimpulan terdapat hubungan antara suhu 150 derajat Celcius dan jenis campuran aspal. Kemudian untuk suhu 160 derajat Celcius versus jenis campuran aspal itu sama, bahwa hipotesisnya itu sama ya. Dari hasil perhitungan diperoleh p-value kita itu 0,001 di sini. Sudah pasti lebih kecil sama dengan alfa kita 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis 0 dari keputusan p-value ini ditolak, dan f-value kita itu di 63,57, itu lebih besar dari f-tabel 7,71. Maka keduanya ini kan sama-sama hipotesis 0 ditolak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara suhu 160 derajat Celcius dan jenis campuran aspal. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.